Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman terkasih. Hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari murtadin-murtadin yang luar biasa ya. Ada seorang ibu yang sudah dijamah Tuhan dan menyatakan dirinya ikut Yesus karena beliau mengalami perhambaan ya, spirit perbudakan di dalam agamanya yang lama. Namun beliau dibebaskan oleh Tuhan ketika mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ada firman Tuhan yang terngiang-ngiang dalam hidupnya, dan firman itulah yang membebaskan dia dari spirit perbudakan. Lalu ada seorang ibu yang gara-gara membaca Alkitab, dia merasakan perbedaan yang nyata antara agamanya yang lama dengan ajaran Kristen. Dan inilah yang dia rasakan, sebuah pewahyuan, revelation, hidayah di dalam Yesus Kristus dialaminya ketika dia membaca Alkitab. Nah, bagaimana kesaksian-kesaksian mereka yang luar biasa ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Tuhan memberkati. Bosan itu Pak Bu ya? Saya Muslim. Kenapa marah-marah bang? Ada apa marah-marah? Senyum dulu loh, senyum-senyum. Smile. Enggak, saya nggak bisa senyum. Kenapa tidak bisa senyum kok marah-marah? Kamu ini apa namanya? Apa? Apa ya namanya ya? Apa tadi ya? Apa ya, Dis? Apa ya? Melecehkan. Melecehkan. Baik. Ini ada 11.400 orang secara live di TikTok dan di YouTube ada kurang lebih 4.000. Coba utarakan apa pelecehan yang saya lakukan terhadap agama Islam. Saya beri kesempatan kepada Anda. Silakan. Udah galak belum, Dis? Udah galak belum? Tadi galak nggak? Kurang galak ya? Bang, udah biasa di sini orang galak sama saya. Di sini itu, Bang, tidak penting orang mau galak mau ini. Yang penting itu isi omongannya. Silakan. Iya. Ya, dalam kesempatan ini saya hanya ingin mengucapkan terima kasih aja sama Anda, Dis. Terima kasih. Sudah turut. Sebentar, saya tanya dulu. Sudah Ini turut membantu. abang ini Muslim atau Kristen? Ya Muslim, saya Muslim nih. Nih Muslim. Coba ucapkan satu ayat Al-Quran, Bang. Karena tidak boleh ngaku-ngaku di sini. Oh gitu. Silakan. Apa? Mintanya apa? Apa saja surat yang Anda ingat? Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah wujuh yaumaidin khasyiyah amilatun nasibah taslanaran hamyah tusqa min ainin aniyah. Muslim. Sah. Cukup Muslim. Oke, silakan. Bahaya apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Enggak, Dis. Ya. Sama ini saya banyak nyimak sih. Hampir tiap malam saya nyimak Anda. Di sini apa namanya? Pertama dulu memang saya sempat marah juga sama Anda. Tapi setelah saya simak terus kok ini ya benar semua yang Anda sampaikan. Sulit buat saya untuk membantah. Iya, lanjut. Iya, ya untuk itu di sini seperti halnya orang-orang Muslim Nusantara yang lain, saya mengucapkan terima kasih. Anda sudah terus menyadarkan para kadrun lah ya, upaya kadrunisasi di Nusantara bisa kita sadarkan. Sungguh kalau seperti ini terus ya repot ya. Kejadiannya ya hasilnya ya seperti inilah Muslim Islam di Indonesia. Yang ada hanya kekerasan, hanya intoleran dan lain sebagainya. Dan sungguh ini sebetulnya sangat-sangat memprihatinkan. Ya, tapi percayalah percayalah. Kesadaran untuk bangkit kembali kepada kepercayaan Ibu Pertiwi dan Nusantara ini sedang terus terjadi di mana-mana tempat. Kesadaran untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi. Namun demikian ya Anda juga punya kontribusi untuk menyadarkan itu. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Kami terbantu untuk itu. Baik, gitu Dis. Oke, baik. Sudah disampaikan apa yang mau Anda sampaikan. Terima kasih Pak Edi Sambo. Seperti saya bilang Pak Edi Sambo,
Memang kalau pertama kali Anda menonton, ya memang Anda akan marah-marah. Kedua kali Anda akan mulai cari tahu. Ketiga kali Anda sudah mulai mengiyakan. Nah, Anda sudah pada tahap ketiga ini. Saya tidak sabar menunggu tahap yang keempat. Oh, kalau Baiklah. begini Dis. Ya, silakan. Ya, begini. Hmm. Kalau tahap keempat itu, jadi kalau buat saya setelah umat Islam kemudian menonton channelmu terus masuk ke Kristen jadi murtad dan apa, itu buat saya tidak masalah. Mau masuk ke Kristen, mau ke Buddha, mau ke apa, yang penting mereka beriman, silahkan. Kalau buat saya sendiri, ya saya teruskan dari Islam kemudian jadi ke Tauhid. Jadi keislaman kami yaitu untuk keislaman yang Islam Nusantara lah begitu. Islam Nusantara yang betul-betul di situ kami pelihara bagaimana kerukunan umat beragama, bagaimana kita menjalin toleransi dalam beragama di Nusantara ini demi tersenyumnya Ibu Pertiwi. Begitu Dis. Baik. Ya, begini Pak Edi Sambo. Apa yang Anda utarakan itu baik. Tetapi teman-teman juga dan kepada Anda Pak Edi Sambo, saya juga tidak memaksakan. Anda baru sampai kepada tahap keempat. Karena begini, ketika Anda ingin mengutarakan Islam yang damai, Islam yang rahmatan lil alamin, toleransi, nanti Anda akan dapati itu bertentangan dengan ajaran agama Islam. Tapi nggak apa-apa lah, itu proses, nggak apa-apa. Kita juga jangan memaksakan. Karena sudah banyak Pak Edi Sambo, Islam yang dia sangat Qurani sesuai dengan syariat Islam, mereka mengkritik Islam Nusantara. Islam apa itu? Islam buatan kalian sendiri. Ya seperti itu. Ya itu nanti biar waktu yang akan menjawab. Begitu Pak Edi Sambo. Tapi gimana lagi? Mereka sebetulnya kebanyakan yang dianut itu bukan Al-Quran ya, lebih kepada kitab-kitab yang lain. Tapi ketika dibilang bukan umat Islam, hanya umat yang mengaku Islam saja, mereka nggak terima. Padahal sesungguhnya bahwa pedoman mereka bukan Al-Quran, tapi ketika disampaikan bukan umat Islam, nggak terima dia gitu kan lucu jadinya. Iya, saya juga sudah mengupload salah satu video ya tentang bagaimana hadis-hadis itu yang intoleran itu dihapuskan, Pak Edi Sambo. Mengenai hadis-hadis kalau bertemu orang Yahudi dan Nasrani di jalan, maka ada hadis-hadis seperti itu. Dan ya ini biarlah waktu yang berjalan, Pak Edi Sambo. Nanti waktu berjalan, ya saya tidak bisa memaksakan, tapi kalau keinginan saya tetap sama, teman-teman. Pak Edi Sambo juga, bahwa keempat kali nonton Edis TV, maka dia akan meninggalkan. Ya, Edi Sambo sudah tahu. Yang jelas kesadaran untuk kembali kepada pangkuan Ibu Pertiwi terus sedang berkembang. Jangan khawatir, insya Allah nanti Indonesia akan kembali kepada jati dirinya. Gitu Dis ya. Nanti daripada dikira pansos nih sudah cukup saya rasa. Baik. Terima kasih Pak Edi Sambo. Saya turunkan. Terima kasih Dis. Terima kasih sama. Assalamualaikum. Saya cinta Yesus. Saya percaya Yesus. Kan Yesus lebih dulu menyintai saya. Yesus lebih dulu menyayangi saya. Dan saya percaya Yesus adalah pemilik surga. Memuji namamu sampai akhir hidupku tetap menyembahmu. I grew up as a Muslim, and even after I converted to Christianity, I still could not bow in worship or speak out loud in prayer. Here's a testimony of how God delivered me from this oppression. I grew up in Indonesia. I was born there, and at the time, it was majority Islam. So I did the salat 5 times a day. And rakat is the movements and gestures where you bow, you put your hands on your knees and you start to bow, and then you actually bow, and then you put your head on the floor. For the one
before sunrise, it's called subuh, and it's 2 rakats. And then after that, it's suhur, which is 4, and then asar, which is 4, and then maghrib, which is the evening one, it's 3. And then finally, the last one, which is called isha, which is 4 rakats. And I was literally thinking about this. How many times is that a day? 17 times a day. And if you really think about it, from 6 years old until 18, like over 18 actually, it was 80,000 prayers to a false god. And I was deceived, and I did this for all my childhood age and teenagers, which is the formative years. I realized that after doing that for all my life, pretty much, why would it be easy to do those things even after becoming a Christian? Like, my mind believes Jesus is Lord. My mind accepts that Jesus is my Savior, but somehow my body still could not do those things. Thank the Lord, His faithfulness and His goodness. He sent me somebody who ministered to me. She actually shared her testimony to me, not knowing that it was going to touch me at all whatsoever. She did not know I was going through anything. She shared me one scripture that blew my mind. It was Isaiah 1:18. Come now, let's settle this, says the Lord. Though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them white as wool. I realized that I could not do those things was because I believed, my body believed, my spirit believed that if I did those things, I was sinning, that it was still like bowing to the wrong God, to this false God that I have done 80,000 times before. It felt like I was being disobedient to Jesus by praying in that way. It takes me back to where I was before, to who I was praying for before. But this scripture led to my freedom. The Lord was telling me that my sins have been washed and I am no longer who I was before or how I was before. He poured out His blood for me and washed me clean. It still brings tears to my eyes speaking about this. And a month after that, guess what? I still could not do it. So after this, I went to my pastor, and he had my husband with me, and they prayed for me. He prayed for me. He wrote all this thing and literally helped me repeat these words. And it was like a deliverance that I did not know that I needed. The following week or two, it was worship time, and I felt the Holy Spirit tell me, you are freed. You will worship me in any way that you want to worship me, and that He is worthy of it all. My body finally let loose. I dropped to the floor on my knees and I just started praising God and worshiping Him with all my freedom. My chains were broken. And this reminds me of Psalms 116, verse 16. O Lord, I am your servant, born into your household. You have freed me from my chains. Oh, that is just so good, because the Lord wants us freed. He does not want us to be afraid to worship Him, to praise Him everywhere we go. And you know what is weird? Isaiah 1:18, chapter 1, verse 18. 1/18 is literally my birthday, January 18th. Is that a coincidence? I don't think so. It was like written
in my birth that I am supposed to be here following Jesus. If you are a Muslim and you are wondering about Jesus and seeking Jesus, let today be the first day of you actively seeking him. And do not be afraid. The Lord has you. Jesus has died for you. And all of it is finished. Just believe in him and you have eternal life. Live and believe in him. Surrender yourself. And if you are a Christian and are struggling with this, I've been there too. There's no shame in that. Today is a new day. His mercies are new every morning. Let today be the first day that you are unashamed to follow him, to worship him, to be obedient to him and surrender to him 100%. I am telling you, there is so much blessing in that. You don't want to wait another day. Let's give him all our praise today. Let's give him all our worship today. Amen. Keke atau keke? Keke. Oke. Gimana Ya. Kak Keke? Gimana Kak? Salam, terima Shalom. kasih udah dinaikin. Sering sih, sering nonton Bang Edis ya, luar biasa. Puji Tuhan, merasa diberkati. Keke juga. Dulu Keke Muslim juga. Waktu tahun berapa ya? Tahun 2018 baru mau mengenal. Tahun 2019 dibaptis. 2019 dibaptis. Tapi begini, karena kan di sini tuh banyak orang ngaku-ngaku. Bagaimana kami yakin bahwa Kak Keke itu dulu mantan muslimah? Bisakah Ya. coba menelafalkan satu surat di dalam Al-Quran? Coba, Ada silakan. bacaan sholat atau bacaan Boleh, bacaan sholat boleh, apapun yang masih ingat. Usolli Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardo isai arba rakaati mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah tuh, sah ini, sah ya. Ini makin banyak loh, makin banyak. Cuman tadi ada pesan itu dari Kak Yuli. Kalau muslimah nanti kalau cerita tentang mantan masa lalunya bahwa dia mantan muslimah, nanti tidak takut kena persekusi. Oh enggak, dulu emang sama keluarga udah dikucilkan sih. Cuman ya sekarang kita bantu dalam doa satu persatu udah mau menerima gitu. Itu satu. Artinya apa? sudah mulai Ya. banyak ya teman-teman yang bersuara ya, muslimah ya nggak apa-apa lah. Artinya teruslah, bila perlu dibuat namanya forum mantan muslimah. Oh itu keren itu Kak Yuli itu ya, Kak Yuli kalau masih nonton ya. Karena banyak sekali nih perempuan-perempuan yang sudah meninggalkan agama Islam. Tapi boleh cerita Kak Keke, apa sebabnya ninggalin agama Islam? Betul sekali kata Bang Edis. Emang waktu Keke sih sebenarnya umat yang toleransi ya gitu. Di dalam keluarga mama saya juga bergaul, apalagi saya suami. Jadi suami saya China, saya Muslim. Masuk Islam dulu dulunya mualaf dianya. Dia dari Buddha. Dari Buddha mualaf, kemudian udah gitu saya Kristen, terus dia jadi ikut juga ke Kristen. Iya, biasanya seperti itu. Kalau satu rumah mengenal kebenaran, biasanya seisi rumah itu akan ikut serta seperti itu. Ya, dulu karena saya diajarkan begini, Bang Edis, sama nenek terutama ya. Yang penting kamu sholat gitu ya. Terus yang penting sholat. Jadi kita Keke tuh nggak mendalami agama. Emang kalau saya merasa tidak mendalami agama, maksudnya jadi toleransinya ke semua Bagus. orang tuh toleransi bagus gitu. Tapi kalau mendalami, saudara saya juga sudah mendalami. Saudara saya ada yang sudah mendalami, malah nggak toleransi gitu. nah itu dia Betul, benar kata saya bilang. Betul. Karena saya dulu diajarkan
memang saya toleransi gitu, karena saya banyak temen juga yang orang Chinese, yang orang Buddha lah, Kristen lah, kita sama-sama kok, nggak pernah ribut soal agama, nggak pernah soal apa gitu ya. Jadi itu emang benar gitu. Iya, Karena makanya saya jangan tidak mendalami. Tapi janganlah makin kesini, makanya pesan saya begini, janganlah kalian sungguh-sungguh menjalankan agama Islam. Nanti kalian tidak akan lagi bisa hidup bertoleransi. ya betul sekali. Jadi kalau jadi Islam, jadilah Islam yang KTP saja. Jangan didalam-dalami. Saya juga KTP masih Islam. Nggak apa-apa. KTP Karena begini, banyak orang Kristen itu soal administrasi, berpikir Kristen itu soal administrasi, enggak begitu. Biarin aja KTP-nya yang Islam, orangnya kan bukan Islam lagi, nggak apa-apa. Makanya yang beragama itu biarin aja KTP-nya. Biarin saja, suruh saja KTP-nya beragama Islam. Pemilik KTP-nya jangan jadi orang Islam. Ya Keke tuh ikut Tuhan itu baca firman. Baca firman Tuhan. Jadi ya merasa ini luar biasa sekali gitu ajarannya gitu. Jadi mengasihi gitu ya. Terus ya itu nggak ada poligami gitu, tidak mengajarkan poligami. Kebetulan Keke waktu pas baca firman Tuhan itu bukan seumur hidup Keke nggak pernah lihat Alkitab. Karena kita tuh tidak diperbolehkan kan baca Alkitab ya. Sama orang tua dulu juga, sama nenek sama Alkitab nggak pernah diperbolehkan. Tapi pas waktu saya di hotel itu ada Alkitab perjanjian, saya nggak tahu ada perjanjian lama, perjanjian baru, saya mana tahu. Pas ada di hotel itu ada perjanjian baru gitu. Terus ini kok buku ini luar biasa, ini Yesus itu kok luar biasa gitu. Belum nggak tahu itu Alkitab gitu. Sampai nangis itu di situ. Nah itu dijamah di situ, sampai aduh pengen tahu itu terus suami kalau suami kan pernah sekolah di sekolahnya pernah di Kristen. Gila loh katanya, itu Alkitab, kamu jangan macam-macam, biarin ini mau Alkitab mau apa, pokoknya ini bagus banget gitu, saya pingin punya gitu. Makanya saya sarankan nih kepada yang muslim dibaca itu begitu. Ya. Jangan membacanya kitab Syekh Abdul Qayyim Al-Jauziyah itu yang burung berdiri 70 tahun. Makanya ganti bacaan kalian, wahai kaum muslimin wal muslimat. Ya. Sampai Oke lah. sih Iya, begini Kak Keke, karena ini gini, banyak muslimah mantan muslimah begitu naik kemari terus cerita begitu, padahal ceritanya landai-landai saja, biasa-biasa aja, tapi mengalami persekusi. Langsung nanti di inbox, awas kamu ya, gimana kamu ya, nah biasa. Karena mereka memang tidak bisa lagi melawan argumen itu, mereka nggak bisa membantah itu secara akademis, membantah secara ilmiah, itu nggak bisa. Betul. Makanya saya pernah mengatakan, jika undang-undang penistaan agama itu dihapuskan dan orang bebas mengemukakan pendapatnya soal agama, maka dalam 15 tahun itu orang tidak akan ada lagi yang percaya dengan agama Islam. Yang percaya agama Islam cuma Yusupei sendirian. Begitu. Karena memang mengalami persekusi, orang-orang yang membuka atau mengeluarkan isi pendapatnya, pandangannya terhadap agama Islam, itu selalu berakhir dengan persekusi, dipenjarakanlah, diintimidasilah, dan lain sebagainya. Akhirnya orang-orang pada takut. Ya. Mereka pada bungkam begitu. Ya, kekesalannya sih ya jangan sampai bebal atau membuka hati gitu ya. Kalau membuka hati terus baca firman, pasti kebenaran akan ada dalam hidup. Oke, begitu ya Kak Keke ya.
Terima kasih Bang Edis ya. sudah Sama-sama. didengerin. Salam kenal ke Sama-sama. Salam sama Bang Edward Chen ya. Lagu-lagunya bagus-bagus. Oke, Ya. makasih Kak Keke. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, kesaksian yang dahsyat dari para murtadin, dan biarlah itu terus menjadi berkat yang besar bagi kita, menguatkan iman kita, dan membawa kita kepada suatu keyakinan yang teguh untuk tetap percaya dan semangat di dalam Tuhan, dan terus menjadi saksi Tuhan di muka bumi ini. Dan kita percaya keselamatan jiwa-jiwa itu adalah kehendak Allah, supaya kasih Tuhan dialami oleh mereka semua, seperti Tuhan telah mengasihi kita dan menyelamatkan kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan tetaplah semangat Bapak Ibu, tetaplah setia di dalam kebenaran. Tuhan beserta kita dan memberkati kita berlimpah-limpah di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.